Muqaddamah Perempuan Madrasatul Ula, Kitab Ahkam An-Nisa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Safira Malia Hayati. Sebelum itu, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Jessica dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Semoga bacaan tadi menambah keberkahan dalam majelis kita. Hadirin jamaah sekalian, tibalah kita pada kajian penyampaian pemateri kepada Ustazah Safira Malia Hayati. Pada Ustazah dipersilakan. Ini dipakai nih. Oh, jangan di sana ya. Sini pakai nih. Pakai. Oh itu. Ini nggak sih yang dinakan tadi? Ini udah nyala. Coba Ustazah tes. Tes. Di situ kan? Bukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya? Apa karena anggotanya juga kurang? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semangat. Ya, cukup itu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman yang saya cintai, sudah memasuki bulan Maulid. Bukan sudah ya, memang sudah melewati ya. Sudah melewati bulan Maulid. Alhamdulillah. Berarti ini masih dalam rangka merayakan selebrasi seremoni dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, ya, nikmat keimanan, kemudian nikmat keislaman, sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat itu sampai sekarang. Kalau kita kaji lebih dalam, kita lihat saudara-saudara kita begitu banyak yang tidak bisa merasakan nikmat-nikmat seperti ini. Ya, tidak bisa beribadah secara totalitas, entah karena negaranya yang tidak aman, atau sekarang sedang terbaring sakit, tidak mendapatkan nikmat kesehatan secara totalitas, ya. Jadi patut kita syukuri. Bersyukurnya dengan apa? Dengan selalu menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan, kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah dalam rangka selebrasi Maulid Nabi kita banyakin salawat kepada beliau. Semoga dengan bersalawat kepada beliau insyaallah kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Jadi ketika kita nanti di yaumil akhir itu hanya dua yang akan menyelamatkan kita. Jadi kita tidak usah berbangga dengan ibadah kita yang begitu banyak, seberapa banyak ibadah kita, seberapa banyak rakaat sholat kita, seberapa duit sedekah kita. Kalau Allah tidak rahmati, itu tidak akan ada gunanya. Maka yang kita cari di dunia ini hanya dua. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kali ini saya diajak belajar lagi bersama-sama kita semua. Cuman ya ini saya nggak tahu ya yang mana anggota irmanya, yang mana jamaahnya gitu. Kayaknya bercampur aja ya. Campur ya. Oke. Tidak masalah. Yang penting kita berdoa semoga majelis kita ini insyaallah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema perempuan. Karena sesuai dengan core-nya kajian untuk akhwat ya. KUA, kajian untuk akhwat. Jadi pembahasannya memang seputar kajian muslimah. Nah, sebelum kita masuk dalam tema ini, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwasanya judul besarnya itu Perempuan dan Madrasatul Ula, kajian kitab Ahkamun Nisa. Jadi saya sudah bawa bukunya. Ini adalah bukunya Ahkamun Nisa. Ya. Penulisnya adalah Imam Ibnu Al-Jauzi. Jadi kalau kita ngulik kitab ini kitab sebenarnya kitab hadis. Kitab hadis karena
Kalau berbicara masalah ahkam, itu artinya hukum-hukum. Hukum-hukum pasti membahas tentang fikih. Kalau fikih pasti membahas tentang seputar kehidupan kita, daily of our life, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Cuman kemarin kata panitianya, gimana Bu, gimana Ustazah, langsung ini aja ndak? Langsung kita bahas aja ndak? Langsung mutalaah kitab ndak? Ya sepertinya belum bisa karena saya mengambil ini secara tematik. Kalau mungkin mutalaah kitab itu dari awal ya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan ngulik kitab ini dari awal untuk pertemuan berikutnya. Jadi mungkin nanti di fotokopi atau gimana caranya kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan di dalam kitab ini insya Allah. Semoga ya. Jadi kitab ini ya seperti pada umumnya membahas tentang toharoh, bagaimana cara kita bersuci, kemudian membahas tentang bagaimana itu pelajaran tentang sholat, bagaimana batas-batas aurat perempuan ketika di dalam sholat, kemudian membahas tentang hukukuz zawaj, atau tentang hak-hak dalam relasi berumah tangga. Kemudian di akhir bab itu kita dikasih semacam insight, semacam wawasan tentang perempuan-perempuan yang bersejarah, yang ikonik. Jadi seperti istri-istri Nabi, kemudian ya perempuan-perempuan yang kiranya itu menjadi suri tauladan. Insya Allah. Semoga ya, insya Allah teman-teman. Nah jadi untuk hari ini kita ngambil tema besarnya itu perempuan dan madrasatul ula. Perempuan dan madrasatul ula. Perempuan dan perannya sebagai sekolah pertama. Baik. Kalau saya tanya di sini sudah ada yang jadi ibu? Sudah, alhamdulillah. Yang ibu baru? Ada juga. Oke, yang sun. Ya, yang sun ada juga enggak ya? Ada sepertinya ya. Termasuk saya sendiri mungkin ya. Yang akan menjadi ibu. Pada hakikatnya semua perempuan itu adalah ibu bangsa. Ya. Insya Allah. Oke. Perempuan dan madrasatul ula. Sekarang kita lihat dulu apa sih maksud dari madrasah ini? Apa sih maksud dari sekolah ini gitu. Kalau saya tanya apa yang dimaksud dengan sekolah, teman-teman terbayangnya apa? Apa sih sekolah itu? Apa sih madrasah itu? Gimana, Bu? Hah? Tempat belajar, oke. Ada lagi? Apa sih madrasah itu, sekolah itu? Atau mungkin hal-hal yang yang berkaitan dengan itu boleh? Selain tempat belajar? Gimana? Kita semua sekolah? Sekolah, alhamdulillah. Kita semua sekolah. Jadi apa sih yang sebut sekolah itu? Iya, silakan Kakak. Sekolah itu? Kalau saya bilang apa itu sekolah gitu, yang terbayang apa selain tempat belajar? Tempat jajan. Kantin. Gimana? Sekolah, tempat belajar, tempat menuntut ilmu, ada kepala sekolah, ya kan? Ada kelasnya. Apalagi? Ada manajemennya, ada kurikulumnya. Apalagi ya? Kalau anak-anak tarbiyah mungkin ada RAP-nya, Bu. Ada silabusnya, Zah, gitu. Apalagi selain itu? Ada bendaharanya, ada ketua yayasannya ya, dan lain-lain gitu. Jadi madrasah itu memang semua hal yang bisa membawa kepada keilmuan, menunjang kepada keilmuan, itu madrasah. Nah, kalau kita kaji dari segi bahasa Arabnya, di sini saya mengutip dari
dari Kamus Lisanul Arabi bahwasanya madrasah itu berasal dari kata darosa. Dal, ro, sin. Darosa itu fi'ilnya. Darosa yatrusu. Apa artinya? Kalau darosa itu artinya belajar. Kata kerja dia. Belajar, membaca, menelaah. Nah, kemudian kalau dia masuk ke dalam bentuk sigot masdar, jadi darsun atau dirosah. Artinya pelajaran. Kalau dalam bahasa Inggris itu jeren ya, kalau tidak salah ya. Jeren. Jadi menjadi pelajaran, kemudian kajian, boleh juga. Nah, jadi kalau kita sekarang ini mengikut kepada istilah secara bahasanya, kita ini sudah masuk pada madrasah. Kenapa? Karena aktivitas kita sekarang adalah belajar, kajian. Oke, itu dari segi bahasanya. Kalau misalnya dari segi madrasah itu sendiri, itu adalah berbentuk wazan maf'ala, ya, atau disebut dengan isim makan. Isim makan itu berarti menjelaskan tentang tempat. Nah, jadi tadi benar kata ibu tadi bahwasanya madrasah itu adalah tempat belajar. Nah, gitu. Jadi secara literal, madrasah itu adalah tempat belajar atau tempat pelajaran sedang berlangsung. Itu madrasah. Nah, kemudian kita lihat dari maknanya lagi. Maknanya itu berarti kita mengkaji lebih detail lagi. Bahwasanya al-madrasah itu adalah maudhi'ul ladzi yadrusu fihi, tempat belajar atau tempat pembelajaran berlangsung. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa madrasah itu adalah hiya al-biqa'ah allati yudrasu fiha al-'ilm. Suatu tempat yang di dalamnya ilmu dipelajari dan diajarkan. Jadi selain kita belajar, selain kita mengajar, kita juga diajarkan gitu. Makanya kadang-kadang guru itu dalam bahasa Arab disebut mudarris atau disebut muallim. Karena selain dia mentransfer ilmu kepada muridnya, dia juga ikutan belajar. Belajar materi-materi yang diulang-ulang terus. Nah, itu kan kita belajar kan? Nah, di sini ada yang jadi guru enggak? Iya kan? Sebelum kita masuk kelas, kita harus belajar dulu, kita harus melihat dulu materi-materi yang akan diajarkan. Itu artinya kita juga ikut belajar. Makanya namanya mudarris atau mudarrisah. Gitu. Oke, itu dari segi pemaknaan secara literal. Nah, sedangkan madrasah al-ula itu adalah pertama artinya. Pertama. Jadi madrasatul ula adalah sekolah tempat belajar pertama bagi seorang anak. Al-madrasatul ula adalah tempat belajar pertama seorang anak. Oke. Nah, jadi madrasah itu selain dia menunjukkan bentuk fisik, ya, di situ juga bermakna proses. Proses, kemudian sarana, kemudian pembiasaan. Itu dari segi dimensi maknanya. Nah, pertanyaannya, mengapa ibu disebut sebagai sekolah pertama? Itu kan, mengapa ibu disebut sebagai sekolah pertama? Kok bapak tidak disebut sebagai sekolah pertama? Kenapa kenapa ayah tidak disebut sebagai sekolah pertama? Nah, kita akan menjawab ini dengan beberapa landasan, teman-teman. Yang pertama, itu tentang dari segi landasan Al-Qur'annya. Kalau dari segi landasan Al-Qur'annya kita bisa melihat, kita bisa membuka Quran surat Luqman ayat 14. Di situ menekankan betapa pentingnya peran ibu sebagai madrasatul ula. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidaik. Wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalat ummuhu, ibunya itu telah mengandung. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamil pertama, trimester pertama, mual. Lanjut lagi sudah membesar perutnya, lanjut lagi sudah makin membesar perutnya. Itu kan menjadi fisik ibu semakin lemah. Nah, itu maksudnya. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi ayat ini menunjukkan tentang proses pendidikan anak berlangsung secara dekat dengan ibunya, mulai dari di dalam kandungan sampai nanti ketika dia sudah lahir dan disusui. Nanti kita akan jabarkan bagaimana maksudnya. Kemudian ada lagi surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu narasinya hampir sama, teman-teman. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Kalau 30 bulan itu 2 tahun lebih ya? Iya kan? 24 berarti 2 tahun 6 bulan ya? 2 tahun 6 bulan. Oke. Nah, itu 2 ayat yang dijadikan mengapa ibu itu disebut sebagai madrasatul ula. Itu dari segi intensitas kebersamaan ibu dan anaknya. Kemudian dari segi hadis. Dari segi hadis kita lihat, ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, seorang sahabat bertanya, siapa yang harus saya hormati ya Rasul? Ibumu. Baru terakhir, ayahmu. Jadi ada 3 kali penekanan diulang oleh Rasul, siapa yang harus dihormati lebih dulu. Oke. Kemudian itu landasan dari hadis. Sekarang kita lihat landasan dari segi sosialnya. Bagaimana ibu itu disebut sebagai madrasatul ula. Yang pertama, ibu itu adalah sebagai lingkungan sosial pertama. Lingkungan sosial pertama. Jadi sebelum anak mengenal dunia itu, dunia luar, itu anak berada di dalam rahim seorang ibu. Jadi otomatis segala yang berkaitan dengan ibu itu pasti akan tertransfer kepada anak. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, peran ibu sebagai pendidik generasi. Ada ungkapan yang mengatakan kalau kamu mendidik satu orang perempuan, maka sama kamu mendidik satu generasi. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, ibu itu sebagai simbol sosial. Simbol sosial. Jadi, ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang ibu itu apapun yang berkaitan dengan anaknya dikaitkan dengan ibunya. Jadi secara sosial, ibu anak itu sudah menjadi sebuah attachment, keterikatan. Gitu. Oke. Yang ketiga kita lihat dari segi landasan psikologis, kejiwaan. Ya. Yang pertama itu ibu sebagai pembentukan kepribadian awal. Kemudian yang kedua, bahasa dan emosi ibu itu tersalurkan kepada anaknya juga. Yang ketiga, modeling. Jadi seorang ibu itu adalah role of modelnya seorang anak. Bagaimana seorang anak itu
Kita lihat bagaimana perilaku seorang anak, maka dia mencerminkan bagaimana perilaku ibunya. Iya enggak? Kalau kita kaji sejarah teman-teman, berapa banyak anak-anak Nabi, ya, kalau kita lihat ibunya, apakah dia baik, apakah dia jahat, itu pasti akan berpengaruh kepada kepada anaknya. Kita lihat anak Nabi Ibrahim, anaknya dari Siti Hajar, dari Siti Sarah, itu dua-duanya menjadi Nabi Ismail. Iya kan? Kalau kita lihat anak Nabi Nuh ya, anak Nabi Nuh, bagaimana istrinya? Istrinya yang durhaka kepada Nabi Nuh, itu anaknya juga menjadi durhaka. Jadi pola seorang ibu itu akan tergambar dari sikap anaknya. Itu dia maksudnya di sini. Oke, maka menjadi ibu adalah menjadi manusia yang terus belajar. Ketika kita sudah menjadi seorang ibu, kita harus terus belajar, terus upgrade gitu. Menjadi tempat pulang seorang anak untuk terus menerima pelajaran. Jadi ternyata menjadi seorang ibu tidak pernah berhenti belajar. Nah itu kuncinya. Kalau misalnya berhenti belajar berarti tidak bisa jadi seorang ibu. Ya itu jawab sendiri ya. Karena kuncinya tadi menjadi ibu itu tidak akan pernah berhenti belajar. Oke, sekarang kita masuk. Karena perempuan itu adalah sekolah pertama, maka untuk menciptakan sekolah itu berkualitas tentu ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, kalau kita bawa ke konteks sosial kita, bagaimana sekolah, bagaimana madrasah itu dicari-cari orang. Itu pasti melihat dari bagaimana manajemennya, bagaimana guru-guru yang terlibat, bagaimana program yang diberikan kepada murid-muridnya, iya kan? Nah, jadi semakin bagus programnya, semakin bagus manajemennya, maka sekolah itu akan dicari. Nah, oke. Jadi, kalau kita bawa kepada Madrasatul Ula untuk seorang ibu, maka di situ terdapat menjalani peran yang harmonis antara seorang ayah dan seorang ibu. Bagaimana seorang laki-laki itu, seorang suami bisa memimpin di dalam cakupan rumahnya, dan bagaimana seorang istri bisa memimpin juga dari segi anak-anaknya, begitu. Makanya dalam istilah bahasa Arab, istri itu tidak disebut dengan IRT, tapi disebut dengan Rabbatul Baiti. Ya, kalau dalam bahasa Arab, istri itu disebut dengan Rabbatul Baiti. Rabbatul Baiti itu teman-teman tahu enggak artinya? Rabbatul Baiti itu nyonyanya, nyonya rumahnya. Gitu. Rabba itu kan dikaitkan dengan dikaitkan dengan nama Allah kan, Rabba. Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Dia Rabbatul Baiti, itu dia yang mempunyai kekuasaan tertinggi di wilayah rumahnya. Rabbatul Baiti tidak disebut RT. Ya, tidak disebut ibu rumah tangga, tapi disebut nyonyanya pemilik dari rumah, Rabbatul Baiti. Oke. Maka untuk merealisasikan madrasah yang baik itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, itu sejak kita mencari pasangan, teman-teman. Ya. Ini seperti tips and trik mencari jodoh kayaknya nih. Ya, kajian akhwat ini. Karena memang berkaitan ya. Oke. Yang pertama dari segi sebelum menikah atau disebut juga pranikah. Nah, ini untuk yang jomblo-jomblo ya. Yang pranikah sebelum nikah. Kalau yang sudah, kita nanti lanjutkan di next slide-nya. Oke. Dari segi pranikah ini memilih ayah atau calon suami. Karena ini menentukan pondasi madrasahnya.
Nah, bagaimana pondasi itu dibangun dengan bagus, bagaimana pondasi itu dibangun dengan kokoh, tentu kita melihat dari segi kriteria pasangan yang akan kita pilih. Kalau di dalam hadis tungkahul mar'atu li arba, limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fasfar bizatiddin, taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4. Yang pertama karena cantiknya, kedua karena nasabnya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena agamanya. Pilih agamanya maka kamu akan selamat. Nah, meskipun hadis ini ya narasinya itu adalah untuk perempuan, untuk laki-laki, kita bisa membacanya juga untuk kita. Maka ketika kita memilih calon suami, kita bisa melihat itu juga. Dilihat karena tampannya, karena gantengnya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Oke. Kemudian selain itu, setelah kita mengetahui nih kriteria-kriteria pondasi untuk madrasah kita harus mengetahui visi dan misinya. Ibaratnya kalau mau membuat sekolah itu kan harus jelas visi dan misinya kemana. Iya enggak? Visi kita ini, nanti misi kita ini. Supaya apa? Supaya terwujud cita-cita dari membangun sekolah itu untuk apa? Nah, jadi visi misinya adalah menjadi keluarga sakinah. Ini juga sudah dilandaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda penciptaan kalian itu adalah bahwa diciptakannya kalian itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan artinya laki-laki dan perempuan. Kalau ada misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu bukan fitrah. Itu menyalahi. Azwaj litaskunu ilaiha, untuk apa? Agar kamu bisa tenang bersamanya. Nah, di sini agar kamu bisa tenang dengannya. Tenang di situ maksudnya apa? Nah, itu relatif, teman-teman. Terkadang kita bisa tenang dengan kelembutan bicaranya. Terkadang kita bisa tenang dengan, kenapa ketawa? Dengan ketampanannya. Iya. Kadang kita bisa tenang dengan bentuk matanya. Ya terserah, itu relatif. Ya, itu relatif. Terkadang kita bisa tenang karena sifat royalnya. Nah, kadang kita bisa tenang dengan apa ya? Dengan kepintarannya. Ya, pokoknya ada satu nilai yang buat kita bisa litaskunu ilaiha. Nah, makanya di situ ada pilihan, ada cantik, ada kaya, ada karena dia berpangkat, ya terserah. Itu relatif. Yang penting ada satu nilai yang membuat kita tenang di sana. Tapi yang pasti memilih agama adalah ketenangan yang hakiki. Yang lain bonus. Oke. Nah, di sini saya mengutip pendapat Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya. Beliau mengatakan bahwasanya kata sakinah itu berasal dari kata sakana. Sakana itu artinya tetap. Ya. Kalau di dalam tajwid sukun itu mati. Berhenti dia. Artinya berhenti untuk tidak pergi ke yang lain. Nah, gitu, litaskunu ilaiha, tentram di situ. Jadi, yang menggambarkan tentang keadaan tenang setelah terguncang atau sibuk. Makanya kalau rumah itu disebut dengan maskan. Rumah itu disebut dengan maskan juga. Kenapa? Karena kita sudah capek di luar, akhirnya kita pulang ke rumah, gitu ya. Oke, jadi itu sakinah. Kemudian
Prof. Quraish Shihab juga menggambarkan bahwasanya sakinah itu adalah suasana batin yang menenangkan. Ketika seseorang memasuki rumah yang aman. Nah, jadi kalau kita kontekskan kepada perempuan Madrasatul Ula, bahwasanya ketika anak-anak sudah berada di luar rumah, sudah huru-hara, akhirnya apa? Mencari tempat pulang dengan penuh kedamaian. Teman-teman gitu enggak sih? Kalau misalnya di rantau itu kan risau, segala macam, kangen masakan mama gitu. Kangen suara mama, kangen omelan mama gitu. Iya enggak sih? Nah, yang tergambar ketika kita capek itu apa? Rumah. Rumah berarti rumah penuh kedamaian, ada mama di sana. Nah, semoga mama kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sakinah yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, Prof. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya. Nah, dalam konteks ayat ini, makna sakinah ini juga menunjukkan kepada dampak biologis dan psikologis. Kalau rumah itu sudah tenang, maka jiwa seorang anak juga akan menjadi tenang. Dan itu akan berdampak kepada sosialnya, kelakuannya di luar rumah. Gitu. Nah, itu ketika pranikah memilihkan calon ayah untuk pondasi madrasah. Yang kedua, ketika fase menikah. Artinya ketika fase menikah ini yaitu awal dari rumah tangga. Artinya kita sudah menyiapkan iklim kelas. Sudah ada nih kepala sekolahnya, sudah ada nih bendaharanya, visi misinya sudah jelas di awal. Nah, sekarang kita membangun iklim kelasnya. Karena tadi madrasah itu yang tergambar kalau tidak tempat belajar, kelas, apa tadi lagi? Wa ma asbaha dzalik aja lah ya, dan sebagainya gitu. Oke. Jadi ketika kita sudah menikah, ketika sudah sampai di fase awal rumah tangga, maka yang perlu dipersiapkan itu adalah kurikulumnya lagi. Ya, kurikulum merdeka. Atau kurikulum apa nih? Kurikulum ya terserah. Tergantung kepada orang tuanya. Ya. Nah, dari kurikulum ini di situ ada tanggung jawab, teman-teman. Ada tanggung jawab bahwasanya seorang ayah, seorang ibu bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Laki-laki memimpin perempuan, perempuan nanti memimpin bagaimana anak-anaknya. Di situ letak tanggung jawab. Nah, kurikulum bagaimana yang akan kita realisasikan kepada keluarga kita nanti. Kemudian yang kedua, harus ada bahasa cinta dan adab. Harus ada bahasa cinta dan adab. Kenapa? Karena kelak anak-anak akan meniru bagaimana kelas yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Apakah nanti ibunya memberikan kelas yang penuh dengan kelembutan, maka anaknya nanti akan menjadi mahasiswa, maka murid yang lembut. Ketika orang tuanya nanti memberikan pelajaran yang ya gimana ya, yang sebut saja tidak seperti biasanya, maka dia akan mengikut kepada didikan orang tuanya itu. Oke, itu pada masa pernikahan awal. Kemudian yang ketiga, masa prakehamilan. Kalau prakehamilan berarti sebelum hamil, ya. Prakehamilan dan pembuahan. Di sini maksudnya apa? Menjaga kehalalan dan kebersihan jiwa dan raga. Itu penting. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu pasti akan menjadi darah daging kepada kita. Mohon maaf saya katakan,
apa yang dimakan oleh seorang ayah itu nanti akan menjadi sperma. Sperma itu akan masuk ke dalam rahim perempuan. Apa yang dimakan oleh ibu itu juga akan memperkuat bagaimana rahim ibu. Ya, apakah yang dimakannya itu halal, apakah yang dimakannya itu haram, itu pasti akan berpengaruh kepada janin yang akan dilahirkan. Dari sperma itu nanti akan menjadi zigot, menjadi embrio, dan menjadi manusia, teman-teman. Jadi, makanya kata Allah, kulu washrabu, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hendaklah kalian itu, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian itu makan yang halal dan makan yang baik. Kalau halal ini pasti berkaitan dengan hukum. Apakah dia sesuai dengan syariat? Apakah dia tidak mengandung narkotika, tidak mengandung najis? Nah, itu berkaitan dengan hukum. Kalau thayyib itu berkaitan dengan kualitasnya. Apakah makanan ini segar? Ya, apakah makanan ini bersih? Itu berkaitan dengan kualitasnya. Maka itu yang disuruh oleh Allah. Makan yang halal secara hukum, makan yang baik secara kualitas. Nah, kalau saya sih belum berpengalaman ya terkait ini karena kebanyakan teori sih. Belum praktiknya. Cuman ketika saya membaca, melihat bagaimana teman-teman bercerita kepada saya, teman-teman saya yang sudah menikah lalu lagi promil, itu pasti disyaratkan untuk makan yang bagus, makan yang sehat, konsumsi misalnya kurma muda gitu. Iya ya, begitu kan? Konsumsi yang baik-baik, jus-jus segar untuk memperkuat rahim kamu. Nanti suaminya juga disuruh begitu oleh dokternya, makan yang bagus-bagus. Maka ini menjadi pertimbangan yang urgen ya, tentang makanan, tentang apa yang kita makan untuk kebersihan jiwa dan raga dari seorang anak yang akan kita lahirkan. Kemudian masa prakehamilan ini juga disebut dengan fase integrasi jiwa dan raga. Bagaimana tubuh yang bersih menyiapkan rahim yang sehat, bagaimana jiwa, ya, psikis seorang ibu yang sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Itu akan berdampak juga kepada madrasah yang akan dibangun nanti. Kemudian yang keempat, masa kehamilan. Ini masa yang sangat sakral malahan, bukan cukup ya. Sangat sakral. Kenapa? Karena ada kelas pertama yang hidup di dalam rahim seorang perempuan. Ketika seorang perempuan hamil, mengandung, itu sejatinya sudah membuka sebuah kelas. Di situ mulai menerapkan, kalau tadi mungkin seperti wacana-wacana, namun ketika wanita itu sudah hamil, perempuan itu sudah hamil, kurikulumnya akan diterapkan. Ya, kita lihat kepada hadis tentang penciptaan manusia, bahwasanya pada hamil pertama, fase pertama, itu tercipta dari segumpal air mani. Nutofah dia. Setelah dia menjadi segumpal air mani, dia menjadi segumpal darah. Nah, biasanya segumpal darah ini pada trimester awal. Makanya ketika trimester awal itu, kehamilan perempuan itu sangat rawan. Sangat rawan dengan keguguran, karena dia masih berbentuk darah. Nah, lanjut trimester berikutnya berbentuk segumpal daging. Nah, ketika sudah 4 bulan 10 hari, maka ditiupkan ruh ke dalam jiwanya. Nah, diajaklah ngomong lagi, ya. Diajak ngomong, assalamualaikum, apa kabar, gitu. Dikasih afirmasi positif. Kenapa? Karena dia itu sudah berbentuk manusia. Sudah perlahan terbentuk jarinya, pendengarannya, kemudian berbentuk matanya. Masya Allah, mulia sekali ya.
menjadi seorang perempuan ini ternyata. Nah, di situ anak-anak itu tumbuh di dalam rahim perempuan. Nah, ingat, rahim itu adalah sifat Allah. Sifat Allah yang dianugerahkan, yang dikaruniakan kepada seorang perempuan. Laki-laki dapat gelar itu enggak? Tidak. Ya. Kita perempuan diberikan rahim, artinya kita adalah manusia, seorang hamba yang dipercayakan. Maka jangan menyesal terlahir menjadi seorang perempuan. Aduh, nanti protes kan, udah berakal sedikit. Mak, kok aku jadi perempuan ya, Mak? Tiba-tiba gitu. Ya Allah, gimana mamanya yang jawab ya? Aduh, tanya sama Tuhanmu langsung lah gitu katanya nanti. Nauzubillah. Jadi perempuan itu, menjadi seorang perempuan itu adalah anugerah terbesar. Jangan menyesal menjadi seorang perempuan. Kemudian pada masa hamil juga itu ada namanya dimensi rahmah. Dimensi rahmah itu, teman-teman, kalau rahim itu adalah ruang kasih, maka rahmah itu adalah sifat dari ibunya. Ya. Jadi jika ibu bisa menjaga ketenangan, maka anak di dalamnya juga akan tenang. Kemudian sebaliknya, jika ibunya penuh dengan emosi, maka anak di dalamnya juga akan ikut emosi. Ya enggak, Bu? Kayak gitu, Bu. Yang sudah menjadi ibu, iya kan? Ayo. Saya juga belum jadi ibu sih, tapi ya begitulah ya. Soon to be. Oke, kemudian ada di situ ketika perempuan hamil itu ada namanya dimensi biologis spiritual. Dimensi biologis spiritual itu adalah aspek biologis yang sangat menentukan. Nah, nutrisi yang halal, apa yang dimakan oleh ibu, kemudian dia halal, bergizi, dan thayyib. Dan yang paling penting, istirahat yang cukup. Itu juga merupakan bahan ajar yang diberikan kepada anak yang ada di dalam kandungan. Kenapa? Karena kita bisa memposisikan diri tentang keadilan kepada diri sendiri. Oh, ini waktunya istirahat, ya istirahat. Ini waktunya bekerja, kalau misalnya ibunya bekerja. Ini waktunya sholat, waktunya ibadah. Maka anak juga akan ikut terbiasa. Makanya tadi salah satu mengapa perempuan itu disebut dengan madrasatul awal, intensitasnya dengan anak itu lebih banyak daripada bersama ayahnya. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu menjelang persalinan. Menjelang persalinan, artinya di sini ada transisi dari rahim ke pangkuan. Ya. Ini adalah puncak rahmanya, teman-teman. Puncak rahma di situ sudah mulai ya meskipun sebelumnya itu ibu juga sudah berjuang, tapi ini adalah puncak perjuangannya. Karena bertaruh dengan nyawa. Nah, di situ proses yang sangat dimuliakan syariat. Yang paling penting di situ adalah manajemen batin yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Itu pelajaran berikutnya. Manajemen batin artinya memperbanyak doa, kemudian menghadirkan kata-kata lembut adalah pelajaran berikutnya yang bisa bayi dengar ketika dia akan lahir. Nah, yang terakhir itu ada saat melahirkan. Kalau tadi akan melahirkan, kalau sekarang menjelang persalinan, kalau sekarang saat melahirkan. Di situ sudah mulai pembukaan kurikulum madrasah kehidupan, the real of life. Kehidupan yang nyata bagaimana. Nah, saat melahirkan, seorang anak dikeluarkan dari rahimnya itu dalam keadaan fitrah, ya. Kullu mauladin yuladu 'alal fitrati.
maka orang tuanya mengambil peran yang penting di situ. Apakah anaknya ini nanti akan menjadi seorang Majusi? Apakah anaknya nanti menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Islam? Karena di dalam Quran surah An-Nahl ayat berapa itu ya? Eh, anak itu ketika lahir dia tidak mengetahui apapun, ya, kecuali fungsi pendengarannya, fungsi matanya, dan fungsi hatinya. Itu sudah berfungsi. Maka di situ peran seorang ayah lagi. Ketika anaknya laki-laki diazankan, berarti dia mengetahui bahwasanya, oh, saya Islam. Gitu ya. Nah, ketika ketika bayi itu dilahirkan, dia apa ya istilah biologisnya itu ya? Aduh, saya lupa lagi. Ketika anak itu dia lahir misalnya dalam vakum. Apa ya istilahnya itu ya? Dalam vakum ya, bukan dalam vakum sih. Apa? Misalnya dia itu kurang sehat, dimasukkan dalam apa Bu? Inkubator ya, inkubator. Maka dia juga harus wajib diazankan. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia. Dia harus didekap oleh ibunya. Karena dia sudah tahu bahwasanya, oh, ini adalah orang tua saya yang sudah saya bersamai ketika di dalam kandungan. Inkubator ya, bukan vakum. Kok bisa ke vakum ya? Oke. Jadi itu teman-teman, bagaimana proses demi proses seorang perempuan itu bisa disebut sebagai madrasah. Kemudian bagaimana kerjasama yang ada di dalam madrasah itu, kemudian bagaimana transfer kurikulum yang sudah diberikan di dalam madrasah itu, maka semuanya itu akan memberikan kepada kita sebuah persiapan untuk menjadi madrasatul ula yang berkualitas. Nanti saya akan tanya, sepertinya sudah banyak yang mencatat tadi. Mungkin nanti saya akan meminta satu orang untuk memutolaahnya, untuk menjelaskannya. Oke. Ada tambahan sedikit ketika pasca lahiran. Pasca lahiran itu adalah proses menyusui. Di situ transfer rahma juga dimulai transfer rahma. Kenapa? Karena ketika menyusui itu seorang anak diberikan pelajaran tentang kasih sayang. Bagaimana dia bisa menatap ibunya, ya, bagaimana dia bisa mendekap ibunya, bagaimana seorang ibu bisa memberikan nilai-nilai kehangatan kepada anaknya. Maka kalau di dalam Al-Quran itu 2 tahun adalah masa ideal ya, masa ideal untuk memberikan ASI kepada seorang anak, seorang bayi, itu akan menjadi dampak untuk berikutnya. Untuk menjadi dampak kepada kehidupan anak berikutnya. Jadi 2 tahun itu adalah batas idealnya. Kalau dari segi kesehatan kan juga begitu. Ya, 2 tahun mengasihi anak, ya, entah itu dipamping atau mungkin langsung menyusu, itu juga akan memberikan dampak kepada anaknya kelak. Oke. Nah, jadi kenapa disebut transfer rahmat tadi juga? Karena itu adalah menjadi fondasi karakter. Fondasi karakter yang dibentuk dari seorang ibu kepada anaknya. Oke, fondasi karakter yang bagaimana itu saya rangkum di sini. Yang pertama tentang percaya diri. Percaya diri karena sejak awal sudah merasa diterima oleh ibunya. Kemudian yang kedua rasa empati. Rasa empati itu merasakan kehangatan yang diberikan oleh ibunya. Sehingga dia tidak ingin lagi mencari kehangatan kepada orang
orang lain. Yang ketiga, ketenangan batin. Karena di sini adanya ritme kasih yang diberikan oleh seorang ibu kepada adanya. Jadi jangan berpikir bahwasanya anak nangis udah disusukan aja untuk dia tidur, jangan niatnya begitu. Ya Allah, nangis lagi. Sini nak disusukan supaya kamu tidur. Niatnya jangan gitu. Niatnya apa? Untuk membangun ritme kasih sayang antara anak dan ibunya. Ya, niatnya begitu besok ya, Bu ya. Kemudian dengan demikian menyusui anak itu adalah madrasah rahmah yang paling awal setelah kelahiran. Oke. Dari semua ini tadi itu membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk modeling, membentuk iklim emosi, dan membentuk keseimbangan yang diberikan oleh seorang ibu ketika dia menjadi madrasatul ula bagi anaknya. Oke, kita sampai jam berapa ya? Sudah jam 2 lewat 20. Berarti ada sekitar setengah jam lagi waktunya. Iya ya, begitu ya. Mana panitianya nih? Iya begitu, Mbak. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 3. Oh, berarti ada waktunya setengah jam lagi. Kalau kita buka diskusi gimana? Boleh ya, kita buka diskusi aja. Jadi, sedikit saya tutup di sini dengan kesimpulan bahwasannya yang pertama, ibu itu sebagai tempat belajar pertama bagi anaknya. Yang kedua, ibu itu sebagai kurikulum hidup yang tidak akan pernah lekang oleh masa dan periode. Ya, kalau kurikulum di sekolah mungkin ya tergantung kepala sekolahnya. Nanti kurikulumnya begini berubah-ubah. Tapi kalau menjadi seorang ibu, kurikulumnya itu continue, berlanjut dan tidak akan pernah lekang oleh periode. Kemudian yang ketiga, ibu itu sebagai pembentuk adab dan akhlak. Yang paling penting, yang paling menjadi core-nya itu adalah emosi seorang ibu itu. Kalau saya mengutip dari Zakaria Ibrahim di dalam bukunya Psikologi Al-Mar'ah, bahwasanya emosi itu yang menjadi core, yang menjadi inti kedekatan dari seorang anak dan seorang ibu. Kemudian yang keempat, ada ibu sebagai lingkungan pendidikan. Ibu itu sebagai pembentuk nilai, ibu juga menghadirkan atmosfer pendidikan dari pola asuh, kemudian bahasa cinta dan sikap sehari-hari. Kemudian rumah ibu itu adalah kelas pertama, pangkuan ibu adalah meja belajar pertama bagi anaknya. Jadi sekali lagi jangan nanti ditanya kenapa Bapak tidak menjadi madrasatul ula, karena core kajian kita adalah perempuan dan madrasatul ulanya. Oke, kita buka ruang diskusi saja teman-teman, karena materinya sudah selesai. Oke, saya kasih kepada panitia, Dek Hani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu itu? Atau mungkin lebih ke sharing bagaimana pengalaman kita menjadi seorang ibu, apakah beberapa slide tadi itu terbukti atau mungkin hanya sekedar teori, itu saya juga ingin memvalidasinya. Boleh ya teman-teman? Tidak ada ya? Atau yang mau bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dikumpulkan dulu atau langsung saya jawab? Langsung dijawab aja ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagus ya, ketika ibu itu mendidik dengan kasar. Kasar dalam artiannya ya tidak lembut. Tidak lembut entah itu dari segi kata-katanya, dari segi apa namanya? Apa ya? Ya saya paham sih. Nah, bagaimana apakah itu menyalahi gitu? Ya, cara mendidik itu pasti berbeda. Cara mendidik itu pasti berbeda, tapi setiap ibu itu pasti memiliki kelembutan. Mungkin tidak dalam arti kelembutan secara soft spoken mungkin ya, tapi secara psikologisnya ibu pasti memiliki kelembutannya. Jadi kalau menurut saya dari segi pendidikan, cara mendidik itu adalah tergantung kepada madrasahnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya disebut keras tadi asal tidak KDRT lah ya. Kalau KDRT itu sudah beda. Nah, mendidiknya dengan kasar itu kamu harus bekerja, kamu harus begini supaya kamu bisa mandiri gitu. Kadang kan begitu kan orang tua seorang ibu. Tapi yang pasti dia tetap memiliki sisi kelembutan dan itu tidak menyalahi aturan kok. Itu tidak menyalahi aturan. Begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah pertanyaannya apakah ketika menyusui anak itu kurang dari 2 tahun akan berimplikasi, akan berdampak kepada karakter anak? Kalau dari segi idealitas yang diberikan Al-Quran mungkin itu tadi membentuk kedekatan ya, membentuk kedekatan seorang anak, membangun jiwa psikologi seorang anak. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 tahun entah itu karena mungkin biologis ibunya atau mungkin karena ada hal-hal yang begitu, kalau menurut saya ya itu tidak menjadi faktor yang terlalu menentukan karena ada faktor-faktor yang lain lagi gitu. Jadi usia apa namanya tadi periode idealitas itu mungkin itu untuk membangun kedekatan yang lebih lagi kepada antara ibu dan anaknya. Kalau dari segi kesehatannya gimana ya? Saya takut juga menjawabnya. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman dari segi itu. Kemudian dari segi agamanya itu tadi sih. Untuk membangun bonding ya, membangun bonding antara anak dan ibunya. Tapi kalau kurang dari itu enggak. Mungkin enggak. Karena ada faktor-faktor lain yang bisa membangun kedekatan dengan anak lagi. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain lagi? Atau saya ingin meminta satu orang ya untuk
merekap atau mereview apa yang sudah dijelaskan tadi. Nanti hadiahnya minta sama panitia. Ada yang bisa enggak? Enggak ada kayaknya ya. Atau gimana? Sudah. Mana? Sudah nih. Tutup aja. Baik, kalau memang sudah selesai semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang sudah disampaikan, meskipun sedikit materinya, tapi yang perlu itu adalah pengamalannya gitu. Saya tutup langsung dengan doa ya. Ini. Oke. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi, Dek? Foto sama Yel. Yel. Oh,
Oke. Ini saya taruh sini dulu nggak apa-apa ya?